warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahda Nur Sabrina. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Brebes. Di sini saya akan membahas tentang meningkatkan edukasi digital awareness sebagai solusi mengatasi tantangan privasi dan jejak digital di Instagram pada fitur pencarian likes dan reels. Hari ini Instagram bukan sekedar tempat berbagi foto. Ia sudah menjadi ruang interaksi sosial, eksplorasi identitas, bahkan sumber validasi diri. Tapi di balik fitur seperti pencarian, likes, dan reels, ada sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Ya, jejak digital kita. Tanpa disadari, setiap tab, scroll, dan search meninggalkan data pribadi. Lalu, seberapa sadar kita akan resiko yang datang bersamanya? Jejak digital adalah sebuah data yang kita tinggalkan saat berinteraksi dengan teknologi. Dari lokasi, waktu pencarian, bahkan durasi kita melihat sebuah konten. Instagram mencatat semuanya. Bahkan ketika kita berpikir kita hanya scroll, aplikasi sebenarnya sedang membentuk versi digital dari diri kita. Setiap interaksi kecil di Instagram, menyukai reels, mencari akun, atau melihat konten untuk ikut membentuk profil digital kita. Menurut Bart and Chong tahun 2017, ini disebut sebagai privasi paradox. Pengguna sadar tentang pentingnya privasi, tapi tetap melakukan hal yang berisiko. Algoritma lalu menampilkan konten yang mirip, menciptakan filter bubble yang menyempitkan sudut pandang kita, menurut Parsier tahun 2011. Dan tanpa kita sadari, jejak ini bisa dianalisis untuk mengetahui emosi, ketertarikan, bahkan lokasi kita. Menurut data Repeltal di Indonesia, pengguna Instagram mencapai lebih dari 103 juta orang di awal tahun 2025. Mayoritas dari mereka adalah perempuan usia produktif, 25-34 tahun. Dengan jumlah yang besar ini, potensi eksploitasi data pun semakin tinggi. Instagram tahu apa yang kita sukai, dan yang lebih penting lagi, tahu kapan kita rentan. Itulah kenapa kesadaran literasi digital jadi krusial. Menurut Pew Research Center Auxir et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa banyak pengguna merasa tidak tahu data mereka digunakan untuk apa. Dan lebih buruknya lagi, seringkali data ini bisa dibagikan, disimpan, atau bahkan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Riwayat pencarian di Instagram ternyata lebih sensitif dari yang kita kira. Meta menyimpan log pencarian pengguna bahkan saat kita sudah menghapusnya secara manual. Data ini bisa mempengaruhi iklan yang kita lihat, konten di beranda, hingga saran akun teman. Hal ini menciptakan persona digital yang digunakan oleh pihak luar untuk profiling. Auxir et al. Tahun 2019 menyebutkan sebagian besar pengguna bahkan tidak menyadari pencarian mereka membentuk identitas digital mereka sendiri. Dan yang sering dilupakan adalah semakin sering kita cari sesuatu, semakin kuat sistem menganggap itu bagian dari identitas kita. Bahkan jika itu hanya rasa penasaran sesaat, Instagram menyimpan seolah itu bagian dari diri kita. Apa yang kamu cari bisa menjadi siapa kamu di mata algoritma. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Menurut BSSN tahun 2022, langkah pertama adalah literasi digital, mengerti cara kerja platform yang kita gunakan. Gunakan fitur seperti aktivitas Anda untuk cek riwayat atau pusat akun untuk mengontrol data. Batasi juga interaksi dengan konten sensitif dan hindari sambungan otomatis ke platform lain. Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022 juga hadir untuk memberi perlindungan hukum agar pengguna bisa menghapus dan mengontrol data mereka sendiri. Privasi di era digital bukan hanya soal menyembunyikan, tapi soal memilih dengan sadar. Setiap klik adalah cermin, setiap pencarian adalah potongan dari siapa kita. Dan setiap kali kita membuka aplikasi, kita juga membuka kemungkinan untuk dilihat, dinilai, dan ditargetkan. Jangan biarkan dirimu dibentuk oleh algoritma. Gunakan teknologi dengan bijak dan jaga data seperti kamu menjaga diri. Karena privasi bukan hak, tapi juga tanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga dapat menjadi pengingat bahwa menjaga privasi di dunia digital adalah bentuk perlindungan terhadap jati diri kita. Terima kasih dan sampai jumpa di kesadaran digital berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.